Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Dan sambil menunggu teman-teman lain yang belum bergabung, saya mulai untuk mengabsen ya. Oke, kita udah selesai absen. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Hari ini pembahasan latihan soal tentang cara menghitung biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya produksi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan rugi laba. Jadi sebelum kita menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kita akan menghitung dulu biaya bahan bakunya, biaya overhead pabrik, dan juga biaya produksinya. Latihan soal CV sepatu KC bergerak di bidang pembuatan sepatu. Pada bulan Oktober 2024, perusahaan memproduksi 100 produk dengan harga jual rata-rata 2 juta per produk. Kemudian perusahaan juga mengeluarkan beberapa biaya seperti pembelian bahan baku, terus ada bahan penolong juga 10% dari pembelian bahan baku, ongkos angkut pembelian, terus potongan pembelian 5%. Kemudian perusahaan juga menggaji 10 buruh harian dengan rata-rata 3.500.000. Kemudian ada juga seorang asisten manajer dan juga seorang manajer. Nah, nanti akan ditentukan mana yang masuk ke dalam tenaga kerja langsung dan mana yang tidak masuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Kemudian perusahaan juga mengeluarkan biaya bulanan. Itu ada biaya listrik, biaya penyusutan, kemudian ada asuransi pabrik, dan biaya lain-lain. Ada juga biaya administrasi dan umum, juga biaya pemasaran, serta pajak sebesar 15%, dan 4% dari penjualan adalah potongan penjualan. Dan ada data persediaan bahan baku awal dan akhir, persediaan barang dalam proses awal dan akhir, kemudian ada persediaan barang jadi awal dan akhir. Nah, pertanyaan di sini diminta pertama, hitung harga pokok produksi. Yang kedua, hitung harga pokok penjualan. Yang ketiga, buatlah laporan rugi laba bila produk terjual semua. Dan keempat, asumsi karena penjualan sepi, di akhir bulan diadakan sale dengan harga menjadi setengahnya, dan produk terjual juga setengah dari yang diproduksi. Buatlah laporan rugi labanya. Sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 1, hitunglah harga pokok produksi. Kita harus menentukan dulu apa? Iya betul, biaya bahan baku, BOP, dan biaya produksinya. Di sini biaya bahan baku persediaan bahan baku awal di soal sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan baku sebesar 20 juta rupiah. Ada ongkos angkut pembelian sebesar 1.750.000. Total pembelian bahan baku dan ongkos angkut pembelian sebesar 21.750.000. Kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembeliannya 5% dari pembelian bahan baku, sehingga hasilnya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada pembelian bersih. Pembelian bersihnya 21.750 dikurang 1 juta sebesar 20.750.000. Kemudian persediaan bahan baku awal ditambahkan dengan pembelian bersih sebesar 27.750.000 sebagai bahan baku yang siap untuk digunakan. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Bahan baku akhir sebesar 13 juta. Bahan baku yang siap digunakan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, hasilnya 14.750.000.
Kemudian kita akan menghitung biaya overhead pabrik atau BOP dengan bahan penolong sebesar 2 juta dari 10% dikali 20 juta pembelian bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, yang masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung adalah, ya betul, manajer dan asisten manajer sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada biaya listrik sebesar 7 juta. Kemudian ada biaya penyusutannya 12 juta, dibagi 12 dalam 1 tahun dapatnya 1 juta. Kemudian ada biaya asuransi pabrik, sama dibagi 12 juga dapatnya 100.000, dan biaya lain-lain sebesar 3 juta rupiah, sehingga biaya overhead pabrik atau BOP didapat sebesar 33.100.000. Sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 1, menghitung biaya produksi. Biaya produksi itu kita akan menentukan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku langsung itu sebesar 14.750.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, apa tadi yang masuk ke dalam tenaga kerja langsung? Ya betul, gaji buruh. Gaji buruh itu 10 orang dikali dengan 3.500.000, sehingga dapat 35 juta rupiah. Kemudian untuk BOP-nya sudah kita ketahui dari hitungan tadi sebesar 33.100.000 rupiah. Baru kita akan dapat biaya produksi sebesar 82.850.000. Nah, dari sini baru kita akan bisa menghitung harga pokok produksi untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian persediaan barang dalam proses atau BDP awal itu sebesar 40 juta. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksinya sudah kita hitung juga sebesar 82.850.000. BDP awal dan biaya produksi itu dinamakan dengan barang dalam proses sebesar 122.850.000 rupiah. Kemudian barang dalam proses dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, untuk barang dalam proses akhir itu sebesar 35 juta rupiah. Jadi barang dalam proses dikurangi BDP akhir, itu dapatlah baru harga pokok produksi sebesar 87.850.000. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, menghitung harga pokok penjualannya. Untuk menghitung harga pokok penjualan, kita tentukan persediaan barang jadi awal. Nah, di sini barang jadi awalnya sebesar 70 juta. Kemudian harga pokok produksi yang udah kita hitung juga sebesar 87.850.000. Dari situ kita dapat barang yang tersedia untuk dijual. Dari persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi, dapatlah menghitung biaya produksi. Biaya produksi itu kita akan menentukan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku langsung itu sebesar 14.750.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 3, menghitung laba rugi apabila semua barang habis terjual semua. Dimana barang yang diproduksi itu sebanyak 100 pieces, kemudian harga jualnya adalah 2 juta rupiah. Jadi untuk nilai penjualannya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian potongan penjualannya adalah 4% dari penjualan. Didapat 8 juta, menghasilkan penjualan bersih senilai 192 juta rupiah.
Nah, dari 192 juta ini kita juga akan mengurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi untuk HPP-nya udah kita hitung tadi sebesar Rp107.850.000. Laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan itu sebesar Rp84.150.000. Kemudian ada juga beban-beban operasional perusahaan, itu seperti beban admin dan umum, lalu ada beban pemasaran juga, sehingga jumlah beban operasionalnya sebesar Rp3.800.000. Nah, dari laba kotor yang dikurangi dengan jumlah beban operasional itu menghasilkan EBIT, nilai EBIT atau earning before interest and tax itu sebesar Rp80.350.000. Kemudian di soal dinyatakan bahwa ada pajaknya 15%. Nah, untuk nilai pajak itu 15% dari nilai EBIT sehingga didapat 15% dikali 80.350.000 dapatnya Rp12.052.500. Kemudian laba bersihnya sebesar Rp68.297.500. Pertanyaan nomor 4, asumsinya penjualan sepi dan yang terjual itu hanya setengah dari yang diproduksi maupun harganya. Harganya juga menjadi setengah gitu, setengah harga. Sehingga penjualannya 50 pieces dikali dengan 1 juta itu dapatnya 50 juta. Kemudian untuk potongan penjualan, untuk potongan penjualannya masih sama 4%. Dari penjualan didapatnya 2 juta sehingga hasilnya 2 juta. Kemudian ada penjualan bersihnya senilai 48 juta. Kemudian dikurangi juga dengan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualannya sebesar Rp107.850.000. Kemudian menghasilkan rugi kotor, laba rugi kotornya senilai Rp59.850.000. Dan ada beban operasional yang harus dikurangi dengan beban operasional, dan jumlah beban operasionalnya sebesar Rp3.800.000 masih sama. Dari laba rugi kotor dikurangi dengan jumlah beban operasional sehingga menghasilkan earning before interest and tax atau EBIT itu sebesar Rp56.050.000. Nah, laba ruginya pun senilai Rp56.050.000. Jadi rugi senilai Rp56.050.000. Oke, pembahasan kita udah selesai. Saya persilakan untuk teman-teman sekalian yang mau ada pertanyaan, masih kurang paham ataupun masih butuh penjelasan atau ada pertanyaan, saya persilakan. Ada yang mau dikoreksi juga boleh, kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini, malam hari ini. Tapi sebelumnya saya infokan dulu juga karena ada tugas ya. Saya akan berikan tugas soal juga, latihan soal juga. Nanti tolong dikirim ke email saya. Atau ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi WA saya. Bisa japri ke saya, ke WA saya. Saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga sudah aktif untuk ikut menjawab dan juga memberikan masukan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan email ke saya. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.